kali ini. Jadi adik-adik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita doa dulu ya. Kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya minta kepada kakak-kakak untuk maju ke depan untuk memperkenalkan diri dulu kepada adik-adik. Sebelum kita masuk ke materi, kita ada pretest dulu. Jadi adik-adik diminta untuk mengisi soal yang akan diberikan oleh kakak-kakak. Ice breaking dulu sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini. Jadi untuk kakak satu-satu. Baik, Kasih kesempatan untuk kakak Cece untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. baik. Selamat pagi adik-adik. Baik, sebelum kakak mulai materinya, kakak mau tanya dulu, kira-kira adik-adik nih kelas berapa? Oh, kelas 9, berarti sudah mau SMA. Jadi, pertama-tama terima kasih untuk waktu serta kepercayaan adik-adik kepada kami, kakak-kakak dari Unika, untuk melakukan penyuluhan di sini. Jadi, tema penyuluhan kami pada pagi hari ini yaitu kesehatan reproduksi remaja. Baik, bicara tentang reproduksi itu sepertinya bukan hal yang asing lagi bagi kita. Sejak SD, saya rasa adik-adik juga sudah mendapatkan materi tentang reproduksi. Baik, kita lanjutkan. Jadi sebelum masuk ke materi intinya, di sini kami menyiapkan kuis untuk adik-adik. Mungkin pas SD dulu sudah pernah dapat tentang ini, pasti sudah tahu toh. Yang bagian kanan ini organ reproduksi apa kalau adik-adik tahu? Pintar. Kalau yang kiri? Pintar. Ternyata sudah pintar-pintar. Berarti mungkin ada adik-adik yang tahu kira-kira yang ditunjukkan oleh panah A, B, C itu kira-kira itu namanya apa? Kalau yang tahu bisa angkat tangan. Jawab saja, tidak usah malu-malu. Kami tidak bilang begini bentar salah. Ya, silakan. Adik nama siapa? Oh iya, mau jawab yang mana? Tepuk tangan dulu. Kami laki-laki. Vagina. Tepuk tangan. Pintar-pintar mereka. Ayo, siapa lagi yang mau jawab? Tepuk tangan.
Jadi ya, itu adalah salah satu tanda adik sudah masuk masa pubertas tadi. Dan juga di sini kemampuan ereksi. Jadi kemampuan ereksi itu adalah jadi mungkin adik-adik tidak tahu apa itu ereksi. Jadi ereksi adalah normal terjadi pada laki-laki saat seorang adik laki-laki terangsang. Jadi adik punya organ reproduksi itu dia melebar atau kita sering dengar dengan kata menegang. Jadi itu normal adik-adik, bukan hal untuk ditertawakan. Kemudian pada adik-adik perempuan mulai ovulasi dan menstruasi. Jadi pas saya tanya dia bahwa tadi sudah menstruasi dan jawabnya sudah semua. Kemudian juga di sini ada perubahan fisik sekunder. Perubahan sekunder adalah perubahan tubuh lainnya akibat hormon. Pada laki-laki itu kita sering dengar juga yang bilang 2 anak cukup maka ikut program KB. Jadi untuk mencegah terjadinya banyak anak. Oke, next. Oke, sekarang cara menjaga kesehatan reproduksi pada pria. Jadi yang pertama itu menjaga kebersihan. Sama seperti untuk adik-adik perempuan, tadi tentu saja cebok baik setelah buang air kecil, buang air besar. Mungkin ini sepele bagi laki-laki ya, tapi ini sebenarnya wajib. Bukan hanya perempuan yang ini habis buang air kecil cebok, sebenarnya laki-laki juga wajib untuk buat ini. Kemudian hindari pakaian ketat, sama juga tadi supaya tidak terjadinya apa tadi? Keringat. Kemudian hindari kebiasaan buruk seperti kayak kebiasaan buruk seperti yang pada poin pertama yaitu kebiasaan buruk tidak menjaga kebersihan. Kemudian jaga suhu optimal, rutin olahraga, dan yang terakhir pemeriksaan buang air besar itu harus cebok adik-adik dan ceboknya menggunakan air yang bersih. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kakak Erika. Lanjutkan materinya. Masih semangat? Makasih. Halo. Hai. Halo. Halo, hai. Hai, halo. Oke, adik-adik masih semangat. Jadi setelah materi tentang sistem reproduksi yang sudah disampaikan Kakak Cece, jadi berikutnya kita akan belajar terkait bahaya menikah pada usia remaja. Jadi sudah tahu tadi toh ada berapa apa tadi? Berapa tahapan usia remaja tadi? Adik-adik tadi sudah masuk dalam kategori apa? Awal. Nah, remaja awal ya. Jadi di remaja awal itu terjadi apa? Masa pubertas. Oke, lanjut. Oke. Adik-adik, jadi sudah sama-sama dengar tadi toh, sudah tahu juga bahwa di masa kalian itu masuk dalam remaja awal di mana terjadi masa pubertas. Adik-adik sekalian, sudah tahu tadi toh di masa pubertas itu ada perubahan fisik primer dan juga sekunder. Itu terjadi pada laki-laki maupun perempuan dan merupakan suatu hal yang normal. Jadi adik-adik, karena tadi itu ada perubahan fisik primer dan juga sekunder, berarti dalam usia remaja ini kalian itu usia kalian itu masih dalam masa pertumbuhan, di mana kalian punya organ itu khususnya organ reproduksi belum berfungsi secara maksimal. Jadi ketika melakukan pernikahan di usia dini atau pernikahan di usia kalian kan usia remaja masih umur 14 tadi toh masih kecil sekali, masih masa pubertas, organ reproduksinya belum berkembang. Terdapat banyak sekali bahaya-bahaya yang akan timbul jika kalian menikah pada usia-usia tersebut. Jadi yang pertama adalah bahaya secara kesehatan. Pada ibu terjadi komplikasi kehamilan dan juga persalinan. Jadi adik-adik, ini adalah penyakit menular seksual atau biasa disingkat dengan PMS. Di mana PMS ini adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Ini merupakan akibat yang ditimbulkan jika kalian melakukan hubungan seksual di usia remaja. Dampak bagi organ reproduksi kalian. Sudah tahu ini penyakit? Sudah pernah baca toh? Sudah belajar tentang sistem reproduksi? Sudah. Yang pertama itu gonore. Tadi sudah belajar. Kira-kira ini disebabkan oleh apa? Besar-besar. Itu apa? Itu kira-kira apa? Virus atau bakteri? Virus. Oke, tepuk tangan. Kalian sudah pernah ya. Jadi gonore ini menyebabkan kencing nanah.
Jadi teman-teman sudah tahu kan itu? Kencing yang bernanah dan tidak normal penyakit. Lalu yang kedua sifilis. Apa sebutan lain untuk sifilis? Kau belajar toh? Apa? Ayo ingat-ingat. Sifilis biasa disebut apa? Ada itu di buku biologi. Ayo. Angkat tangan. Lupa? Oke, saya ingatkan kembali. Jadi sifilis itu adik-adik biasa juga disebut dengan raja singa. Bintang tepuk tangan. Jadi sebutan lain untuk sifilis itu raja singa. Dan ini adik-adik menyebabkan luka pada area kelamin. Lalu yang ketiga adalah herpes genital. Ini disebabkan oleh apa? Virus apa? Oke, herpes genital. Jadi ini juga menyebabkan luka pada area kelamin. Yang keempat, jalan-jalan. Kalian tidak akan merasakan itu semua jika kalian itu melakukan hubungan seksual dan berakhir pada kehamilan. Dan harus tulis di hati, simpan di otak. Oke adik-adik, sudah mengerti materinya tadi? Tes teman-teman, saya ini bertanya dengan teman-teman. Mungkin ada pertanyaan ataupun yang menjaga masih di hati, maksudnya yang ingin teman tanya tentang kesehatan reproduksi. Apa saja teman-teman? Apa saja mungkin bisa teman-teman bertanya? Apa saja? Masuk keras. Iya. Sebelum bertanya, perkenalkan diri dulu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Francisca Adveniasura, bisa dipanggil Feni. Jadi kakak, saya ingin bertanya tentang, jadi ada penjelasan tadi tentang pernikahan di usia dini dan bayinya juga, kesehatan pada bayi. Nah, bagaimana cara untuk bayi itu bisa normal dan bisa hidup, karena saya dengar tadi kesehatannya misalnya berat badannya kurang. Bagaimana caranya supaya dia berat badannya dia itu bisa normal? Dia punya pertanyaan. Jadi kakak, bagaimana supaya bayi yang kita kandung, meskipun kita nikah pada usia remaja, punya bayinya itu baik-baik saja pada saat melahirkan, dia punya berat badan juga normal gitu. Jadi begini teman-teman, jadi kakak-kakak sudah bilang tadi itu ada bahwa pernikahan di usia remaja itu sangat tidak disarankan. Karena apa teman-teman? Kita punya organ reproduksi itu belum siap untuk untuk memproduksi itu sel telur yang sudah matang. Jadi meskipun teman-teman nanti melakukan hubungan itu, tetap nanti teman-teman itu resiko tinggi sekali untuk bayi itu mengalami cacat fisik ataupun tidak siap untuk dikandung. Jadi mungkin teman-teman ada lihat video di TikTok, ada dokter yang membahas tentang bagaimana anak di usia remaja itu melahirkan. Jadi itu teman-teman akan berbahaya sekali. Bisa saya jelaskan untuk adik. Jadi mungkin jawaban saya bisa membuka wawasan adik lagi supaya kedepannya itu tidak melakukan hal seperti ataupun hubungan seksual di luar hubungan pernikahan gitu adik. Oke adik-adik, terima kasih banyak atas antusiasnya, terkhusus untuk adik saya Feli yang sudah bertanya. Jadi pertanyaannya tadi bagus sekali. Bagaimana kalau misalkan bayinya itu dikandung oleh seorang ibu remaja dan dia itu berat badannya itu di bawah 2.500 gram, misalkan tadi 800. Bagaimana caranya supaya dia tetap hidup? Kira-kira begitu tadi. Jadi adik-adik, ada banyak sekali kemungkinan seperti yang sudah saya jelaskan ketika adik-adik itu menikah, hamil dan melahirkan di usia remaja. Salah satunya tadi berdampak pada bayi. Jadi adik-adik sekalian, misalkan kalian punya bayi itu lahir selamat,
Akan tetapi dia punya berat badan itu rendah, misalkan tadi 700 gram, tapi dia selamat, dia masih hidup. Itu adik-adik tidak memungkinkan kalau misalkan gini, macam kan bayi-bayi yang lain gini kak, sudah 2-3 hari di rumah sakit langsung dibawa pulang. Itu sangat tidak memungkinkan adik-adik, karena itu akan sangat beresiko terhadap dia punya nyawa. Jadi bagaimana solusi untuk mengatasi itu? Tahu kaca yang ada di rumah sakit itu? Jadi itu namanya inkubator. Itu yang kaca itu kan, yang bayi di dalamnya. Pernah lihat? Pernah lihat di sosial media? Jadi adik-adik begitu. Kalau misalkan gini bayinya itu tidak sehat, dia itu cacat fisik. Misalkan gini ada kelainan dari lahir ada kelainan cacat fisik, ataupun dia punya berat badan tidak memungkinkan, itu dia itu harus dirawat dengan intensif dulu di rumah sakit. Tidak boleh langsung dibawa pulang ke rumah macam bayi-bayi sehat lainnya. Jadi dia dirawat di ruang khusus. Jadi seperti itu. Berarti berdasarkan kesimpulan ini jadi mengurangi pada berat badan seorang itu juga berpengaruh kepada berat badan yang lain. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi adik-adik sekalian, kalian ada apa toh? Terima obat tambah darah toh? Iya. Ada. Jadi di usia-usia seperti ini, itu sangat berdampak bagaimana soto, mie sejati yang mentah. Jadi kalian harus jaga kesehatan mulai dari sekarang, harus makan makanan yang sehat seperti sayuran, seperti itu. Yang saya dengar juga ada beberapa anak yang menstruasinya itu tidak sesuai dengan usia yang masa pubertas. Seperti usia 10 tahun, 11 tahun itu sudah menstruasi, apakah itu hal wajar? Anak-anak belum usia masa pubertas sudah menstruasi. Terima kasih pertanyaan. Jadi pertanyaannya kakak, apakah di usia 10 sampai 11 tahun itu sudah menstruasi, apakah itu wajar atau tidak? Jadi pertanyaannya bagus sekali. Mungkin kakak Erika bisa bantu jawab. Oke, pertanyaan yang luar biasa dari kakak siapa namanya? Ya? Kakak Christine. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tadi, apakah adik-adik yang perempuan yang masih usia 10 tahun itu apakah wajar kalau dia menstruasi? Jadi adik-adik tadi sudah disampaikan oleh kakak Cece, ada rentang usia remaja. Jadi usia 10 tahun tadi kira-kira masuk dalam rentangan apa? Pra-pubertas, atau pra-remaja. Jadi di usia-usia seperti itu adik-adik, pertanyaan yang bagus tadi, apakah itu normal atau tidak? Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu sangat tergantung dengan kalian punya konsumsi makanan, kalian punya gaya hidup. Apa yang kalian konsumsi itu sangat berpengaruh terhadap kalian punya pertumbuhan. Selain apa yang kalian konsumsi, kalian punya kesejahteraan mental atau kalian punya pikiran juga sangat menyumbang hal yang besar terhadap kalian punya masa pertumbuhan. Jadi untuk pertanyaannya tadi, apakah itu normal? Jadi karena usianya masuk dalam pra-remaja dan kemungkinan besar adik-adik perempuan yang mengalami itu, misalkan dia itu masih usia 10 tahun, berarti itu menandakan dia punya kesehatan itu sangat optimal karena sudah seperti yang sudah disampaikan oleh kakak Cici tadi, tidak hanya sehat secara fisik tapi secara mental. Berarti adik-adik perempuan yang sudah mengalami menstruasi di usia 10 tahun atau di usia pra-pubertas. Jadi seperti itu. Sudah mengerti? Ada lagi? Yang kakak bilang tadi, kalau batas masa pubertas itu sampai umur 15 tahun. Bagaimana jika remaja itu masih mengalami masa pubertas di umur 16 tahun ke atas? Terima kasih pertanyaan teman. Silakan kembali ke betul. Jadi teman-teman, bicara masa pubertas teman-teman, ada kaitan kaitannya dengan masalah percintaan kalau teman-teman ulik-ulik lagi. Jadi apakah normal kalau misalnya masih mengalami masa pubertas untuk umur 16 tahun ke atas? Jadi masih sangat normal. Bahkan di usia 60 juga banyak yang masih pubertas. Jadi masa pubertas itu teman-teman tidak akan lepas dari kita. Jadi maksudnya
Kalau itu masih sangat wajar kalau misalnya masih mengalami masa pubertas bagi umur 16 tahun ke atas. Mungkin untuk mendengarkan kakak-kakak tadi menyampaikan materi apa segala macam. Jadi saya ucapkan terima kasih, lipat terima kasih kepada adik-adik. Aplaus untuk antusiasnya pada pagi hari ini. Jadi dari saya sebagai moderator mungkin ada perilaku kakak-kakak tadi yang kurang menyenangkan ataupun kata-kata yang keluar dari mulut kakak tadi yang menyinggung hati adik-adik. Saya mohon mohon maaf sebesar-besarnya kepada adik-adik. Jadi untuk menutup perjumpaan